Dalam penelitian kami juga menemukan bahwa jika program pengembangan kembali keterampilan harus berhasil, perusahaan harus mengembangkan kriteria pendaftaran yang jelas bagi karyawan, di mana tidak semua dari mereka akan memiliki kombinasi motivasi dan sifat kepribadian yang tepat untuk berhasil dalam pengembangan kembali keterampilan. Membentuk pola pikir manajer menengah. Manajer menengah seringkali menolak gagasan pengembangan kembali keterampilan, karena dua alasan utama. Mereka khawatir, 1. Bahwa bawahannya tidak akan mampu menjalankan tanggung jawab mereka secara rutin sambil direkayasa ulang keterampilannya, dan 2. Bahwa setelah bawahannya direkayasa ulang, mereka akan pindah ke bagian lain dari organisasi. Dalam kedua kasus ini, hal ini dapat mengarah pada menimbun bakat, di mana manajer mencoba untuk mempertahankan bawahannya favorit dengan menolak memberikan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kembali keterampilan. Beberapa perusahaan yang kami wawancarai telah mengatasi masalah ini dengan menjadikan pengembangan bakat sebagai tanggung jawab manajerial yang eksplisit. Wipro mengevaluasi manajer berdasarkan partisipasi tim mereka dalam penawaran pelatihan, dan Amazon mempromosikan pemimpin berdasarkan penilaian kinerja yang mencakup pertanyaan, bagaimana Anda mengembangkan tim Anda? Manajer menengah juga mungkin menolak gagasan merekrut karyawan yang direkayasa ulang, dengan percaya bahwa mereka tidak sebagus pekerja terampil secara tradisional. Masalah ini dapat diatasi dengan melibatkan manajer dalam desain dan penyampaian program pengembangan kembali keterampilan dan dengan memberikan pelatihan sensitivitas dan bias tak sadar. Terlepas dari bentuk penolakan yang terjadi, peran pemodelan dari para pemimpin senior dalam mendukung pengembangan kembali keterampilan sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Membangun keterampilan dalam alur kerja. Mengambil karyawan dari pekerjaan sehari-hari mereka untuk berpartisipasi dalam pelatihan dapat mahal dan menantang secara logistik. Selain itu, orang dewasa cenderung tidak menyukai atau belajar dengan baik dalam situasi kelas. Menurut survei BCG tahun 2021, 65% dari 209.000 pekerja yang berpartisipasi mengatakan bahwa mereka lebih suka belajar di tempat kerja. Oleh karena itu, pendekatan terbaik untuk pengembangan kembali keterampilan adalah melakukan sebanyak mungkin pelatihan melalui tugas bayangan, magang internal, dan periode percobaan. Program pengembangan kembali keterampilan di Ichichiban, misalnya, terdiri dari masa residensi vokasional 4 bulan, di mana karyawan mengikuti pelatihan simulasi untuk peran manajerial yang mereka harapkan, dan 8 bulan penugasan lapangan yang melibatkan magang terstruktur di cabang ban dan pengawasan ketat oleh manajer saat ini. Pencocokan dan integrasi karyawan yang direkayasa ulang. Karyawan perlu dipasangkan dengan pekerjaan baru. Data wawancara kami menunjukkan bahwa jika peran tujuan dijelaskan secara jelas sebelumnya, karyawan menjadi lebih tertarik untuk direkayasa ulang karena lintasan karir baru menjadi jelas bagi mereka, dan pengembangan kembali keterampilan itu sendiri menjadi lebih efektif karena lebih spesifik terhadap posisi. Setelah berada di pekerjaan baru mereka, karyawan yang direkayasa ulang membutuhkan beberapa jenis dukungan untuk berhasil mengintegrasikan diri, bantuan dalam mempelajari norma dan budaya kerja baru, membangun jaringan, dan mengembangkan keterampilan soft. Di sini, pelatihan dan mentoring dapat menjadi alat yang sangat efektif. Amazon telah menunjukkan kepemimpinan dalam hal ini, mereka menjalankan berbagai program mentoring untuk karyawan yang direkayasa ulang. Di antaranya adalah sistem teman, bagian dari program Grow Our Own Talent mereka, yang menghubungkan peserta program sebelumnya dan saat ini. Perusahaan juga menyediakan pelatihan karir untuk karyawan yang mengalami transisi yang sangat sulit, seperti dari pekerja gudang menjadi pengembang perangkat lunak. Karyawan ingin direkayasa ulang keterampilan ketika masuk akal. Banyak dari perusahaan yang kami wawancarai menyebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar mereka adalah hanya meyakinkan karyawan untuk memulai program pengembangan kembali keterampilan. Itu bisa dimengerti, pengembangan kembali keterampilan membutuhkan banyak usaha dan dapat memicu perubahan besar dalam hidup, dan hasilnya tidak dijamin. OECD melaporkan bahwa hanya sebagian kecil pekerja yang biasanya mengikuti program pelatihan standar, dan mereka yang melakukannya seringkali adalah yang paling sedikit membutuhkannya. Namun, para pekerja mungkin lebih bersedia untuk terlibat dalam pengembangan kembali keterampilan daripada data sebelumnya menunjukkan. Data BCG menunjukkan, misalnya, bahwa 68% pekerja menyadari gangguan yang akan datang di bidang mereka dan bersedia untuk direkayasa ulang keterampilannya untuk tetap bisa bersaing dalam pekerjaan. Kunci keberhasilan di bidang ini, menurut wawancara kami,
adalah memperlakukan para pekerja dengan hormat dan menjelaskan manfaat dari partisipasi mereka dalam inisiatif pengembangan kembali keterampilan dengan jelas. Seperti yang dijelaskan salah satu narasumber kami, rahasia untuk memperluas program pengembangan kembali keterampilan adalah merancang produk yang benar-benar disukai oleh karyawan Anda. Lalu bagaimana organisasi dapat melakukannya? Kami memiliki beberapa saran. Perlakukan karyawan sebagai mitra. Karena program pengembangan kembali keterampilan sering dikaitkan dengan gangguan organisasi dan kehilangan pekerjaan, atau setidaknya perubahan pekerjaan, pemimpin sering menghindari berbicara terbuka tentang alasan program dan peluang yang ditawarkannya. Namun, para karyawan lebih mungkin untuk berpartisipasi jika mereka memahami mengapa program-program tersebut diterapkan dan telah berperan dalam menciptakannya. Mengetahui hal ini, beberapa perusahaan yang kami wawancarai berusaha untuk jujur dan jelas tentang mengapa mereka membuat program pengembangan kembali keterampilan dan melibatkan pekerja sejak awal. Sebagai contoh, produsen otomotif besar memberitahu insinyurnya yang bekerja dengan mesin diesel bahwa karena perubahan dalam industri otomotif, mereka semakin tidak memerlukan keterampilan mereka. Perusahaan menyajikan programnya sebagai cara untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki pekerjaan baru dan keamanan pekerjaan di masa mendatang. Perusahaan-perusahaan juga mengatakan kepada kami bahwa dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan kembali keterampilan, sangat penting untuk berkomunikasi dengan Dewan Pekerja dan Serikat Pekerja secara dini dan melibatkan mereka dalam advokasi untuk program-program tersebut. Desain program dari sudut pandang karyawan. Program pengembangan kembali keterampilan mengharuskan peserta untuk melakukan investasi besar-besaran waktu. Oleh karena itu, penting untuk mencoba mengurangi risiko, biaya, dan usaha yang terlibat serta memberikan hasil yang hampir dijamin. Amazon memungkinkan karyawan dalam program Career Choice-nya untuk mengejar segala hal mulai dari gelar sarjana hingga sertifikat, dan menutupi semua biaya di muka. Hal ini telah terbukti menjadi faktor kunci dalam memperluas program tersebut, yang telah memiliki lebih dari 130.000 peserta. CVS, misalnya, menggunakan model melatih di tempat yang efektif untuk karyawan baru. Berikan waktu dan perhatian yang cukup untuk tugas tersebut. Karena pengembangan kembali keterampilan melibatkan perubahan pekerjaan, ini biasanya memerlukan pembelajaran yang intensif, yang hanya mungkin jika karyawan memiliki waktu dan ruang mental yang mereka butuhkan untuk berhasil. Untuk itu, Vodafone 4 kali setahun mengalokasikan hari di mana karyawan dapat sepenuhnya fokus pada pembelajaran dan pengembangan pribadi. Bos bahkan lebih jauh, untuk membantu insinyur tradisional di perusahaan tersebut memperoleh gelar dan pelatihan di bidang-bidang baru. Program Mission to Move-nya menutupi biaya kuliah dan waktu yang dihabiskan untuk belajar hingga 2 hari seminggu selama setahun penuh. Perusahaan bahkan memberikan waktu luang kepada peserta sebelum ujian untuk mempersiapkan diri. Tentu saja, memberikan waktu dan ruang kepada karyawan untuk pengembangan keterampilan bisa lebih sulit di industri di mana sebagian besar pekerja bekerja secara jam atau bergilir. Iberdrola, perusahaan energi terbarukan, menghadapi tantangan ini saat mengadopsi digitalisasi. Karena merangkul teknologi baru, perusahaan menyadari bahwa mereka perlu untuk direkayasa ulang keterampilan 3.300 karyawan dalam berbagai peran berbasis jam. Pemimpin perusahaan menyelesaikan tugas ini dengan bekerja sama erat dengan manajer lini depan untuk memastikan bahwa operasi tidak terganggu oleh karyawan yang mengambil cuti untuk pelatihan. Perusahaan menganggap semua jam pelatihan sebagai jam kerja dan membayar karyawan sesuai dengan hal tersebut. Pengembangan kembali keterampilan mengikut sertakan banyak pihak. Perusahaan cenderung memandang pengembangan kembali keterampilan sebagai tantangan pada tingkat organisasi, yakin bahwa mereka harus melakukannya sendiri. Namun, banyak perusahaan yang kami wawancarai telah menyadari bahwa pengembangan kembali keterampilan terjadi dalam ekosistem di mana sejumlah aktor memiliki peran yang harus dilakukan. Pemerintah dapat mendorong investasi pengembangan kembali keterampilan melalui dana, kebijakan, dan program publik. Industri dapat bekerja sama dengan akademisi untuk mengembangkan teknik pembangunan keterampilan baru, dan LSM dapat berperan dalam menghubungkan kebutuhan bakat korporat dengan kelompok bakat yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Koalisi perusahaan mungkin lebih efektif dalam menghadapi tantangan pengembangan kembali keterampilan daripada organisasi tunggal. Ketika merancang program pengembangan kembali keterampilan untuk era AI dan otomatisasi yang berkembang pesat, perusahaan perlu memanfaatkan potensi dari ekosistem yang lebih luas ini.
Kami telah mengidentifikasi beberapa cara di mana mereka dapat melakukannya. Pertimbangkan kemitraan industri. Alih-alih memandang diri mereka sebagai pesaing dalam kolam bakat terbatas, perusahaan dapat berkolaborasi untuk melakukan upaya pelatihan bersama, yang dapat secara signifikan mengurangi beberapa tantangan yang diuraikan di atas. Sebagai contoh, taksonomi keterampilan di seluruh industri akan memberikan infrastruktur yang berguna dan dalam beberapa kasus dapat membantu perusahaan menggabungkan pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk berinvestasi dalam jenis kemampuan tertentu, seperti keterampilan Mutakhir, yang begitu baru sehingga organisasi individual mungkin belum memiliki pengetahuan atau kapasitas untuk mengembangkan solusi sendiri. Koalisi industri juga dapat meyakinkan peserta bahwa investasi mereka dalam pembelajaran dapat membuka peluang masa depan yang lebih luas. Program pemusatan teknologi di keuangan yang ditawarkan oleh Institute of Banking and Finance Singapura, sebuah asosiasi industri nirlaba, adalah contoh nyata. Program ini bertujuan untuk membangun pipa bakat industri dalam bidang teknologi kunci, dengan partisipasi dari semua bank besar, perusahaan asuransi, dan manajer aset di negara tersebut, untuk memenuhi kebutuhan bakat sektor jasa keuangan. Demikian pula, di Uni Eropa, berbagai pihak berkepentingan telah membentuk aliansi keterampilan otomotif yang berdedikasi untuk pengembangan kembali keterampilan dan peningkatan keterampilan para pekerja di sektor otomotif. Mitra dengan lembaga nirlaba untuk mencapai bakat yang beragam. Banyak lembaga nirlaba pengembangan kembali keterampilan bekerja dengan populasi yang kurang terwakili di pasar kerja. Dengan bermitra dengan lembaga-lembaga nirlaba ini, perusahaan dapat secara signifikan memperluas akses terhadap bakat dan peluang kerja dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak, seringkali dengan biaya rendah. Beberapa upaya pengembangan kembali keterampilan yang sedang berlangsung yang kami pelajari dalam penelitian kami melibatkan kemitraan perusahaan dengan entitas inovatif seperti Wanten, yang membantu pekerja kulit hitam di Amerika Serikat, Year Up, yang membantu pemuda kurang beruntung di Amerika Serikat, Joblinge, yang membantu pemuda kurang beruntung di Jerman, dan Rise 2.0, program BCG yang membantu pekerja di Singapura tanpa latar belakang digital beralih ke peran-peran digital. Year Up menonjol di antara inisiatif-inisiatif ini karena penggunaan teknik statistik yang hati-hati untuk mempelajari dampak pelatihannya terhadap peserta. Sejak tahun 2011, program ini telah menempatkan lebih dari 40.000 pemuda dalam peran-peran korporat dan magang yang tidak akan dapat diakses oleh mereka tanpa dukungan pengembangan kembali keterampilan dan jaringan yang disediakan. Program ini memiliki tingkat penempatan sebesar 80% di lebih dari 250 perusahaan yang berpartisipasi. Mitra dengan perguruan tinggi dan penyedia pelatihan lokal. Perusahaan memiliki banyak hal yang bisa didapatkan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya pengembangan kembali keterampilan mereka. Contoh kemitraan semacam itu termasuk institut-institut teknologi yang didanai pemerintah Inggris, yang menggabungkan perguruan tinggi dan majikan besar untuk menyediakan pelatihan teknis praktis bagi pekerja tanpa latar belakang teknologi, dengan cara yang memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat bereaksi terhadap teknologi baru dan memenuhi kebutuhan keterampilan yang berkembang pesat, dan kerjasama BMW dengan Badan Ketenagakerjaan Federal Jerman dan Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Jerman, yang mendukung transisi ke kendaraan listrik dengan program pengembangan kembali keterampilan yang ditujukan kepada teknisi listrik industri. Banyak perusahaan memiliki pemahaman intuitif tentang perlunya merangkul pergeseran paradigma pengembangan kembali keterampilan yang dibahas dalam artikel ini, dan beberapa di antaranya telah mengambil komitmen besar untuk melakukannya. Namun, upaya mereka terkendala oleh dua batasan penting, kurangnya ketegasan dalam hal pengukuran dan evaluasi apa yang sebenarnya berhasil, dan kurangnya informasi tentang cara umumkan dan perbesar fitur-fitur pengembangan kembali keterampilan yang terbukti berhasil. Untuk beradaptasi di masa mendatang dengan laju perubahan teknologi yang semakin cepat, perusahaan harus mengembangkan cara untuk belajar, secara sistematis, ketat, eksperimental, dan jangka panjang, dari banyak investasi pengembangan kembali keterampilan yang sedang dilakukan saat ini. Hanya dengan begitu, revolusi pengembangan kembali keterampilan akan benar-benar mengambil momentum.